Ada podium di atas awan. Assalamualaikum kawan. Kami dari kelompok E1. Perkenalkan, nama saya Ismail Sofyan. Perkenalkan, nama saya Nabila Sakina. Perkenalkan, nama saya Putri Sarfa Adelia. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas tentang State life in the context of the unitary state of the Republic of Indonesia. atau bisa disebut kehidupan bernegara dalam konsep negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum memulai pembahasan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Apakah kalian tahu bagaimana cara menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara? Kehidupan berbangsa dan bernegara harus dijalankan dengan kenyataan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama. 1. Konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia melalui sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat pedoman bangsa Indonesia sebagai negara kesatuan. A. Proses penyusunan dan penetapan. 1. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 19 April 1945 dibentuk BPUPKI dan dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Dengan terbentuknya badan ini, bangsa Indonesia mendapat kesempatan secara legal untuk membicarakan dan mempersiapkan keperluan kemerdekaan Indonesia, antara lain mempersiapkan undang-undang dasar yang berisi antara dasar negara, tujuan negara, bentuk negara, dan sistem pemerintahan. Penyusunan konsep rancangan dasar negara dan rancangan undang-undang dasar sebagai konstitusi negara Indonesia Merdeka pada tanggal 29 Mei 1 Juni 1945 diselenggarakan sidang BPUPKI yang pertama. Pada sidang ini, Ketua BPUPKI Dr. KRT Rajiman Wedyodiningrat menyatakan kepada peserta sidang mengenal dasar falsafah apa yang akan dibentuk bagi negara Indonesia Merdeka. D. Rumusan Dasar Negara menurut Jakarta Charter pada tanggal 22 Juni 1945. Rumusan Dasar Negara menurut Jakarta Charter pada tanggal 22 Juni 1945 antara lain sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10-16 Juli 1945. Sidang pleno kedua BPUPKI membicarakan tentang rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Merdeka dan berhasil membentuk panitia kecil. Panitia kecil yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno bertugas merumuskan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang berisi tujuan dan asas negara Indonesia Merdeka. Panitia kecil yang dipimpin oleh Profesor Dr. Mr. R. Soepomo bertugas merumuskan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar dan rancangan naskah proklamasi. Pada hari kelima, sidang ini yakni pada tanggal 14 Juli 1945 telah diterima rancangan dasar negara sebagaimana tersebut
dalam Piagam Jakarta yang dicantumkan dalam pembukaan dari Rencana Undang-Undang Dasar yang sedang disiapkan. D. Penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, anggota PPKI bersidang dan menetapkan hal-hal berikut. 1. Mengesahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Atta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. 3. Untuk sementara waktu, pekerjaan Presiden sehari-hari dibantu oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, atau bisa disebut BPKNIP. Rumusan dasar negara yang disahkan dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keunggulan dan kelemahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem dan bentuk kenegaraan sudah ditetapkan oleh setiap negara tersebut untuk mencapai tujuannya masing-masing. Setiap sistem kenegaraan tersebut pastilah memiliki keunggulan maupun kelemahan dalam penerapannya, termasuk konsep negara kesatuan. Berikut keunggulan dan kelemahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Semua urusan dikendalikan pusat sehingga diharapkan bisa terjadi pemerataan di berbagai bidang di seluruh wilayah Indonesia. 2. Kualitas tokoh nasional lebih bermutu karena seleksinya dilakukan secara nasional. 3. Biaya demokrasi lebih murah. 4. Kepemimpinan pusat dan daerah dalam satu komando sehingga koordinasi lebih mudah. B. Kelemahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun kelemahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu sebagai berikut. 1. Implementasi yang salah mengakibatkan pemerataan tidak terjadi dan kualitas pemimpin nasional buruk. 2. Kewenangan daerah dibatasi kepentingan pusat. 3. Daerah kurang ditunjukkan karena yang diutamakan adalah kesatuan. Sorega watashi tachi no giron no subete desu. Biru laut seperti kolam. Ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, Kami tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.